Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua sobat film story? Apakah kalian sudah mengisi kembali kuota kalian? Karena kali ini kita akan membahas kembali film The Good Doctor Season 2 episode 7. Namun sebelum itu, sesuai dengan arahan YouTube, kalau mau banyak subscriber harus ngambil subscriber dulu. Jadi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang dan mengupdate video-video terbaru. Oke, kalau gitu nggak usah basa-basi lagi, kalian pasti udah nggak sabar mau ngeliat acting mantan FWB Mimin, yaitu Dr. Morgan. Jadi kita langsung ke videonya. Scene awal kembali kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Leah, namun kali ini mereka sedang sibuk mencari calon peliharaan baru. Dan pada akhirnya mereka pun sepakat untuk memelihara ikan mas koki yang diberi nama Hubert. Lalu kita juga diperlihatkan Dr. Brown yang pergi berkunjung ke rumah teman masa kecilnya di panti asuhan, yaitu Kayla dan suami Kayla yang juga teman satu kampus Dr. Brown yang bernama Das. Dan terlihat Dr. Brown yang terkejut karena Kayla mengalami sakit parah dan baru seminggu ini didiagnosa oleh dokter mengidap kanker ovarium stadium 4. Singkat cerita, kita diperlihatkan Dr. Brown yang sudah berada di rumah sakit, lalu mencoba konsultasi dengan Dr. Melendez terkait penyakit Kayla. Dr. Brown yang masih tidak canggung dengan Dr. Melendez pun berusaha memberanikan diri untuk menanyakan hal tersebut. Di mana Dr. Brown meminta bantuan kepada Dr. Melendez, meski dia tahu Dr. Melendez masih marah dengannya. Mendengar permohonan Dr. Brown, Dr. Melendez pun luluh dan bersedia memeriksa Kayla. Diperlihatkan di mana Kayla sudah berada di rumah sakit dan sedang diperiksa oleh Dr. Melendez. Dr. Melendez pun akan segera mengambil tindakan operasi bersama Dr. Park. Kayla yang mendengar Dr. Brown tidak diikut sertakan pun menanyakan alasannya dan berharap Dr. Brown bisa diikut sertakan dalam menangani dirinya. Dr. Melendez yang bingung mau ngomong apa terkait masalahnya dengan Dr. Brown pun akhirnya menyetujui kalau Dr. Brown ikut dalam operasi Kayla. Lalu diperlihatkan Kayla yang sedang dioperasi, di mana operasi tersebut dipimpin oleh Dr. Melendez dan dibantu oleh Dr. Park, sedangkan Dr. Brown tidak diperbolehkan memegang alat apapun. Di sini diperlihatkan di dalam tubuh Kayla ternyata kanker yang dideritanya sudah menyebar. Dr. Park mengusulkan agar Kayla menjalankan treatment untuk membantu Kayla bertahan hidup lebih lama. Singkat cerita, kita diperlihatkan Kayla yang sudah tersadar dari operasi pertamanya. Dr. Melendez pun memberitahukan agar Kayla mengikuti treatment, serta pengangkatan sisa-sisa tumor lainnya, dan itu pun hanya bisa memperpanjang umurnya selama 6 bulan. Namun dikarenakan tubuh Kayla yang sudah melemah, tindakan ini beresiko mengakibatkan kematian saat operasi. Tapi ternyata Kayla menyetujui treatment tersebut, dan setidaknya bisa hidup 6 bulan ke depan. Lalu scene berpindah di mana diperlihatkan pasien baru dalam UGD yang membutuhkan pertolongan. Pasien itu mengalami kecelakaan dalam lokasi konstruksi yang mengakibatkan kepala dan pinggulnya tertancap paku. Pasien itu bernama Meg dan ditemani oleh saudara laki-lakinya yang bernama Manny. Dr. Lin, Dr. Morgan, Dr. Murphy yang menjaga langsung segera melakukan tindakan. Untungnya di bagian kepala tidak ada luka serius, namun ternyata di bagian pinggul terdapat paku yang tertancap sangat dalam di tubuhnya, yang tiba-tiba membuat Meg pun kritis dan harus segera dioperasi. Sehingga cerita diperlihatkan Meg yang sedang dioperasi, dan ternyata paku menancap pinggulnya menusuk ginjal kanan Meg. Dokter yang mencoba memperbaiki ginjalnya pun gagal dan terpaksa ginjal Meg harus diamputasi. Namun di sini Dr. Murphy pun mendiagnosa bahwa kelenjar adrenal Meg rendah, yang tandanya Meg hanya terlahir dengan satu ginjal. Yang sudah dipastikan Meg harus mendapatkan sangkok ginjal yang cocok dengannya. Singkat cerita diperlihatkan Dr. Morgan dan Dr. Murphy yang sedang membahas Meg untuk melakukan tindakan selanjutnya. Namun di tengah perbincangan Leah menelpon Dr. Murphy dan mengabarkan hal yang tidak penting, bahwa Hubert ikannya terlihat bosan dan jenuh di sana. Emang orang cewek suka nggak jelas kayak gitu, kenapa ya? Oke, lanjut cuy. Scene pun kembali berpindah di mana Kayla melakukan CT scan sebelum melakukan operasi pada tubuhnya. Di sana Kayla pun sedikit curhat kepada Dr. Brown kalau umurnya sudah tidak lama lagi dan akan meninggalkan suaminya sendirian. Dan gilanya, Kayla meminta Dr. Brown untuk menjadi pendamping Des saat Kayla sudah tidak ada. Dr. Brown yang mendengar hal itu pun hanya bisa tertawa serta bingung
Namun Kayla menyatakan bahwa Dash cocok dengan Dr. Brown dan ingin Dr. Brown menemani hidupnya saat Kayla tidak ada. Enak amat si Dash, turun ranjang cuy. Lalu diperlihatkan kembali Dr. Brown yang mengunjungi Kayla di ruangannya. Kayla pun masih mempertanyakan lamaran kepada Dr. Brown untuk suaminya. Namun Dr. Brown yang kesal pun tidak mau untuk hal itu. Akhirnya Kayla pun meminta Dr. Brown untuk 1 malam saja berkencan dengan Dash. Hanya untuk 1 malam berdua. Dr. Brown pun tetap kekeh menolak permintaan gila dari Kayla. Namun Kayla pun mengancam untuk tidak melanjutkan operasinya jika Dr. Brown menolaknya. Mendengar hal itu, Dr. Brown pun terpaksa menyanggupi permintaan dari Kayla. Enak amat sih jadi Dash. Singkat cerita, akhirnya diperlihatkan Dr. Brown yang sedang makan malam oleh Dash. Keduanya terlihat canggung dan hanya membahas kisah masa kuliahnya untuk mencairkan suasana. Gua kira ada adegan lanjut cuy. Lalu scene berpindah kembali diperlihatkan Dr. Morgan dan Dr. Murphy yang mendatangi Manny, di mana mereka meminta persetujuan untuk mencangkok ginjalnya dan diberikan kepada Meg. Namun bukan Dr. Murphy namanya kalau tidak lugu dan menjelaskan resiko apa saja yang diakibatkan jika memberikan ginjal kepada orang lain, seperti infeksi darah, kebocoran paru-paru, sampai kematian. Mendengar hal itu, Manny pun mengurungkan niatnya dan mengusulkan kepada Meg untuk menjual usaha warisan dari ayahnya dan membeli ginjal pada pendonor. Meg yang mendengarnya pun marah, karena itu warisan orang tuanya yang harus tetap dijaga. Di sini juga diperlihatkan tidak terjadi titik temu antara Meg dan Manny. Di sini juga diperlihatkan Dr. Morgan dan Dr. Murphy yang masih berusaha untuk memujuk Manny agar mau mendonorkan ginjalnya untuk Meg. Namun Manny dengan kepalanya yang botak dan juga keras seperti bonjeng tetap tidak mau dan tetap menyarankan untuk menjual aset keluarganya. Dr. Morgan yang mendengar pun ikut kesal melihat tingkah si bonjeng. Sama sayang, juga kesel ngeliat. Kamu gak sendiri kok. Lalu diperlihatkan kembali Dr. Morgan dan Dr. Murphy yang kembali mengunjungi Meg. Dr. Murphy menyarankan agar Meg menjual asetnya untuk tetap bisa bertahan hidup. Namun Meg yang masih tetap dengan pendiriannya tidak mau melakukan hal itu, meski harus mengorbankan nyawanya. Lalu scene kembali berpindah diperlihatkan Dr. Murphy yang baru pulang ke apartemennya dengan membawa pesanan Lea yaitu pajangan untuk akuarium. Namun saat Dr. Murphy melihat akuariumnya, Hubert sudah mati. Lea yang hanya termenung menjelaskan bahwa dia hanya mengganti airnya. Namun tidak lama, Hubert pun mati. Dr. Murphy mengungkapkan itu janggal dan menawarkan Lea untuk membeli ikan yang baru. Namun Lea menolaknya dengan perasaan yang sedih. Lalu scene berpindah keesokan harinya, di mana Dr. Morgan dengan pembawaan yang masih kesal menginfokan kepada Manny bahwa mereka menemukan pendonor untuk Meg yang lebih bertanggung jawab daripada saudaranya sendiri. Namun Manny yang memang keras kepala pun acuh mendengar hal itu. Di sisi lain, Dr. Murphy pun menyarankan kepada Manny untuk membahas kesalahpahamannya kepada Meg sekali lagi. Manny yang mencoba melunak di hadapan Meg pun harus kembali kecewa, karena ternyata Meg masih emosi dan mengusirnya keluar. Manny yang ternyata sangat sayang oleh saudaranya itu, ditambah Dr. Murphy yang berhasil meluluhkan hati Manny, akhirnya menandatangani surat perjanjian untuk mencangkok ginjalnya untuk Meg. Dan akhirnya, operasi ginjal antara Manny dan Meg dijalankan. Di tengah operasi, Suster Villa pun menginformasikan kepada Dr. Murphy bahwa hasil pemeriksaan lab pada bangkai ikan yang dia bawa positif terkena virus yang membuat ikan tersebut mati. Ternyata Dr. Murphy membawa bangkai Hubert untuk diperiksa agar dia tidak merasa bersalah akan kematiannya. Singkat cerita, scene diperlihatkan pasca operasi Manny dan Meg, di mana Manny mengunjungi saudaranya. Meg pun berterima kasih atas ginjal yang diberikannya. Lalu scene berpindah diperlihatkan jadwal Kayla yang akan menjalankan operasinya. Das pun memberikan salam terakhir, begitu juga Dr. Brown. Dalam persiapannya, Kayla masih saja sempat membahas soal makan malam Dr. Brown dan Das, di mana itu membuat Dr. Brown jadi kesal. Dan akhirnya terjadi perdebatan kecil antara mereka yang mengakibatkan Kayla tersinggung. Lalu singkat cerita diperlihatkan Kayla yang sudah tersadar pasca operasinya, yang bisa dinyatakan operasinya berhasil. Kayla pun akhirnya meminta maaf pada Dr. Brown yang sudah memaksa dirinya untuk dijodohkan kepada suaminya. Lalu kita juga diperlihatkan Dr. Brown yang menghampiri Dr. Melendez ke ruangannya. Dr. Brown pun berterima kasih kepada Dr. Melendez yang sudah bersedia menolong Kayla. Dr. Melendez juga memuji kinerja Dr. Brown sudah sangat baik membantunya.
Namun di sini terlihat Dr. Melendez yang masih tetap dengan pendiriannya, yang tidak mau memasukkan Dr. Brown ke dalam timnya kembali, meski mereka tadi sudah saling bekerja sama. Lalu scene akhir diperlihatkan Dr. Murphy yang membawa Leia ke toko ikan di mana mereka membeli Hubert. Dr. Murphy pun memberikan surat hasil pemeriksaan Hubert yang terkena parasit bawaan toko ikan tersebut. Penjaga toko yang melihatnya pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mengizinkan Dr. Murphy untuk mengambil ikan yang baru. Dr. Murphy menjelaskan kepada Leia bahwa Hubert memang mengalami kecacatan dan bukan Leia yang membuatnya mati. Mendengar hal itu, Leia pun sangat senang dan film pun bersambung. Oke Sobat Story, sekian review film The Good Doctor Season 2 episode 7 kali ini. Buat kalian yang suka videonya, jangan lupa tekan tombol like. Buat kalian yang ingin mengusulkan film apa lagi yang ingin direview, silahkan komen di bawah. Dan untuk membeli support, silahkan tekan tombol subscribe agar channel ini selalu berkembang ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.